Kan adalah seorang pembelajar seumur hidup dan perjalanannya sebagai arsitek mencoba eksplorasi dan konsep-konsep baru dalam desain arsitektur. Dan ia sering melakukan perjalanan ke berbagai negara, mempelajari arsitektur klasik dan menemukan inspirasi dalam budaya dan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Hasbi Saukani dengan NRP 21-2023-114 dari kelompok 7. Jadi kali ini saya ingin membahas tentang salah satu karya Louis Isadore-Kahn. Tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, mari dulu mengenal sedikit tentang Louis Isadore-Kahn. Siapa sih Louis Isadore-Kahn itu? Louis Isadore-Kahn adalah seorang arsitek Amerika yang tinggal di Philadelphia, dan ia lahir di Brno, Estonia pada tanggal 20 Februari tahun 1901. Lalu ia menempuh sekolah arsitektur di University of Pennsylvania. Louis Kahn juga dikenal sebagai Master of Light dalam mendesain, dan juga ia mengapresiasi tentang logika, kesunyian, dan cahaya. Bagi Kahn, bentuk tak harus mengikuti fungsi. Bentuk dapat terbuat monolitik dan masoni, dan juga menggambar dari geometri-geometri yang primer seperti lingkaran penuh, setengah lingkaran, segitiga, bujur sangkar, dan lain-lain. Ia membuat keindahan yang spasial dan komposisi dalam bangunannya yang memperlihatkan simbol universal yang kuat. Konsep arsitektur Louis Kahn memiliki beberapa aspek atau kunci yang membentuk landasan filosofi dan estetika dalam karyanya. Ada beberapa, dan yang pertama itu materialitas yang otentik. Kahn percaya bahwa material harus dihormati dan digunakan dengan cara menampilkan karakteristik uniknya. Penggunaan material seperti beton, batu alam, dan kayu dalam keadaan aslinya sangat ditekankan oleh Louis Kahn. Dia membiarkan keaslian material tersebut menjadi bagian integral dari estetika bangunan. Lalu yang kedua itu pencahayaan alami. Cahaya alami menjadi elemen penting dalam desain Kahn. Ia merancang bangunan dengan memperhatikan cara cahaya masuk dan berinteraksi dengan ruang. Penggunaan jendela yang besar, atap yang dirancang untuk pencahayaan maksimal, dan permainan bayangan cahaya yang menjadi ciri khasnya. Lalu yang ketiga, simetris asimetris. Konsep simetri dalam desainnya sering dihadirkan dengan penekanan pada simetri yang halus. Bangunannya yang sering memiliki keseimbangan visual yang simetris, tetapi memperkenalkan subtletis asimetris yang menarik. Pemahaman tentang ruang Kahn yang memiliki cara unik dalam merancang ruangnya. Ia memperhatikan fungsi ruang dan bagaimana penggunaan akan berinteraksi dengan ruang tersebut. Pemahamannya tentang proporsi, skala, dan atmosfer ruang menjadi sangat penting dalam karyanya. Dan salah satu karya yang saya ingin bahas yaitu Fisher House. Fisher House juga ini disebut sebagai Norman Fisher House, adalah mahakarya Louis Isadore-Kahn, dibangun pada tahun 1967 untuk Dr. Norman Fisher di Hatboro, Pennsylvania. Rumah ini memiliki ciri khas bervolume kubik ganda yang mencolok, pondasi batu yang kokoh, dan lapisan kayu cemara yang cukup rumit. Fisher House juga adalah bukti kemampuan Kahn dalam bekerja dengan detail perumahan kecil. Contoh paling jelas dari gaya arsitektur Kahn pada saat itu, yang menggunakan dua kubus yang hampir sempurna, sangat berbeda pada apa yang dilakukan sebelumnya pada bidang desain. Kahn terkenal karena kompleks kelembangannya yang luas, bentuk-bentuk yang kuat yang sebagian besar dibangun dari beton. Bisa dilihat dari karya-karyanya yang lain seperti arsitektur Kahn dipengaruhi oleh reruntuhan kuno dan karya-karya monumental, bentuk sederhana yang diterapkan dalam karyanya, dan bangunannya yang bersifat monolitik seperti perpustakaan Akademik Phillips, Exeter, salah satu karyanya yang paling terkenal, atau Salk Institute di San Diego. Bahan yang menjadi ciri karya Kahn adalah beton dan batu bata. Dan semua faktor ini bersama dengan pengalaman pribadinya, filosofi arsitekturnya, dan pemahaman mendalamnya tentang ruang. Gaya arsitektur Louis Kahn dikenal sebagai arsitektur modern yang menggabungkan elemen-elemen klasik dengan inovasi kontemporer. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan geometri sederhana, pencahayaan yang alami, dan penggunaan material seperti beton dan bata yang mengesankan. Dan contohnya ialah Fisher House pada tahun 1967. Dilihat dari denahnya, Fisher House ini berbentuk bujur sangkar
Bujur sangkar adalah sebuah figur bidang yang memiliki 4 buah sudut yang tegak lurus. Lalu Fisher House ini memiliki struktur simetris asimetris yang unik. Bangunan ini memiliki 2 sayap besar yang terlihat simetris secara kasat mata, tetapi memiliki perbedaan dalam detailnya, menciptakan nuansa asimetri yang menarik. Lalu Fisher House ini memiliki kesederhanaan geometris, menunjukkan penekanan pada kesederhanaan geometris. Meskipun memiliki dimensi yang besar, bentuknya seringkali didasarkan pada bentuk-bentuk geometris dasar, seperti persegi panjang atau kubus, memberikan kesan yang sangat kuat dan bersih. Fisher House juga menggunakan formulir untuk memisahkan penggunaan rumah umum atau ruang umum dan ruang privasi. Dan bentuk dari Fisher House ini adalah 2 kubus yang ditempelkan. Merujuk pada buku Francis de Cacing, bentuk yang digabung atau ditempel dinamakan bentuk aditif. Lalu pada denah Fisher House ini, bentuk ini saling mengunci yang dinamakan interlock system. Interlock system adalah volume yang saling mengunci, dan pada hubungan ini bentuk seperti ini tidak perlu membagi karakter visual apapun. Nah, Lewis Kahn menghindari linearitas denah modern dan berfokus pada geometri-geometri sederhana dan memungkinkan kubus memberikan pemisahan ruang publik dan pribadi. Lalu pada Fisher House ini penggunaan materialnya adalah material-material alami, karena itu sudah menjadi ciri khas Kahn, dan Kahn sering juga menggunakan bahan alami dalam desainnya. Dan Fisher House bukan pengecualian. Material seperti batu alam dan kayu diintegrasikan dengan sangat halus dalam struktur untuk menciptakan kontras visual yang menarik. Lalu ada jendela-jendela besar yang simetris. Desainnya ini sering memanfaatkan jendela yang besar, yang teratur dan simetris juga untuk memberikan pencahayaan yang alami yang melimpah ke dalam ruang. Jendela-jendela ini seringkali menjadi fitur utama dalam desain Lewis Kahn. Lalu ada penggunaan beton. Kahn sering menggunakan beton tidak hanya sebagai elemen struktural, tetapi juga sebagai elemen estetika. Fisher House ini juga menggunakan beton, terutama dalam fondasi dan struktur bangunannya. Dan yang keempat itu penggunaan batu alam adalah ciri khas Lewis Kahn dalam Fisher House. Batu alam digunakan untuk sebagian dinding eksterior, memberikan tekstur yang kuat dan kekuatan visual. Lalu ada material kayu dalam beberapa bagian bangunan sebagai elemen struktural atau lapisan interior. Kahn cenderung menggunakan kayu dengan warna alami yang hangat untuk memberikan kontras dengan material lainnya. Selain material utama di atas, Kahn juga mungkin menggunakan material lain sesuai dengan kebutuhan proyek. Namun dalam Fisher House, material-material utama seperti beton, batu alam, kayu, dan kaca sangat mencolok dan mendefinisikan karakter estetika bangunan. Lalu penggunaan material-material ini tidak hanya untuk tujuan struktural, tetapi juga untuk mengekspresikan keindahan material itu sendiri. Dan Kahn seringkali memberikan perhatian khusus pada tekstur, kualitas visual, dan keaslian material yang digunakan dalam rancangan. Material yang digunakan di Fisher House, beton, batu alam, kaca, dan kayu. Mungkin sekian untuk pembahasan salah satu karya dari Louis Isidore Kahn, yaitu Fisher House. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah atau kurang tepatnya informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.